Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-140, tanggal 20 Mei 2025 diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-64 dengan perikop berbakti pada hukum Tuhan. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dalam kabar baik bahasa Indonesia sehari-hari, katakan demikian. Bumi penuh dengan kasih-Mu, ya Tuhan, ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Dalam bahasa Batak Toba didok sonon. Ale Jehovah, digohi holongmu na manotongido tanoon. Ajarhon matu ahu akka patikmi. Demikian firman Tuhan. Kita tetap menggali dari tiga segi mengenai firman pada hari ini. Yang pertama adalah latar belakang dari penulis Mazmur 119 ayat 64. Apa latar belakang? Ayat ini berbicara tentang pengakuan akan kebaikan Tuhan di seluruh bumi dan pentingnya perintah-perintahnya atau hukum-hukumnya. Jadi ayat ini berbicara tentang pengakuan akan kebaikan Tuhan. Di mana tadi dikatakan bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Kemudian juga menekankan bagaimana keberadaan Tuhan dirasakan dalam segala hal yang diciptakan. Kasih dan perintahnya adalah hal yang memberikan hikmat dan pedoman hidup bagi umatnya. Jadi sebagai pedoman hidup dalam umat adalah kasih dan perintahnya atau hukum-hukumnya. Itulah sebagai pedoman hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Penulis memohon untuk memahami dan menyaksikan kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Jadi memahami apa kasih setia Tuhan dalam hidup kita bisa membimbing kita bisa hidup sampai umur 70 tahun. Itu luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kemudian juga menyaksikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita dan meminta bimbingan yang dapat menyajikan atau dapat mengetahui peraturan-peraturan Tuhan. Seperti dikatakan tadi, ajarlah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Jadi peraturan-peraturan Tuhan itu bisa kita pahami. Dan kalau kita melihat sebelum ayat ini bahwa di dalam kitab Jeremia dalam kitab Jeremia dikatakan dalam pasal 31 ayat 33, Tuhan membuat perjanjian baru kepada umatnya. Di mana perjanjian itu dikatakan
bahwa hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka dan kutulis di dalam hatinya. Jadi ditaruh di dalam batin dan ditulis di dalam hati. Apa maksud Tuhan menaruh dalam batin dan menulis dalam hati? Tuhan mengatakan, supaya aku Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Itulah tujuan Tuhan untuk menaruh dalam batin hukum-hukumnya dan menulis dalam hati manusia. Maka tadi di sini pemazmur mengatakan, ajarlah aku untuk mengetahui ketetapan-ketetapanmu, hukum-hukummu. Minta bimbingan. Inilah latar belakang daripada perikop ini, bahwa berbicara tentang pengakuan akan kebaikan Tuhan di seluruh bumi, ya, dan pentingnya perintah-perintahnya. Jadi dalam mengelola bumi ini juga ada hukum-hukum dari Tuhan yang kita terapkan. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Apa tujuan daripada pemazmur menulis surat ini? Tujuan adalah untuk mengungkap, ya, kerinduan penulis. Jadi ini untuk mengungkapkan kerinduan penulis agar dapat melihat dan merasakan kasih setia Tuhan serta dibimbing oleh peraturannya. Jadi penulis di sini, ya, memohon untuk memahami, ya, dan menyaksikan. Jadi paham dan merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidupnya, perlindungan Tuhan dalam menjalani kehidupannya, dan meminta bimbingan agar dapat menjalani atau menyelami hukum-hukum Tuhan. Jadi tetap minta bimbingan dari Tuhan. Itulah tujuan daripada perikop ini. Kemudian Mazmur, ya, belajar dari pengalaman hidupnya. Jadi pemazmur ini penulis adalah Daud sebagai raja bangsa Israel, ya. Nah, kalau kita melihat, ya, hidupnya yang penuh dengan tantangan, dan juga dalam kehidupan Raja Daud, penyertaan Tuhan pada saat Daud sebagai Raja Israel dan Yehuda. Jadi awalnya terpisah kerajaan Yehuda dan Israel. Nah, Daud lebih dulu dia memimpin di Yehuda dengan tempat pusat kotanya adalah Hebron. Setelah 7,5 tahun memimpin di Yehuda, kemudian dia menjadi raja daripada seluruh bangsa Israel, ya, dan berpusat di Yerusalem. Nah, maka di sana dikenal dengan kota Daud. Sion adalah kota Daud, ya. Nah, dan selama 33 tahun, 30 tahun, 33, ya. Nah, dia memimpin dan
dikatakan bahwa setelah 7 tahun, ya, dan dia memimpin Yehuda pada saat umur 30 tahun. Dan dia memimpin Israel dan Yehuda selama 40 tahun. Sehingga 7,5 tahun memimpin Yehuda, ibu kota Hebron, dan 33 tahun, ya, Israel. Jadi digabung keduanya adalah menjadi 40 tahun. Jadi Daud sebagai pemersatu daripada Yehuda dan Israel. Dan dia bekerja sama dengan Raja Hiram yang penuh dengan kayu cemara Libanon, dan juga tukang kayu dan tukang batu dari kerajaan Hiram. Itu semua bersinergi dengan Daud sehingga dia bisa membangun istana yang baik di Yerusalem. Nah, kemudian kita lihat umat diharapkan untuk belajar hidup sesuai dengan ketentuannya, sehingga dapat merasakan kebaikan dan kasih yang dia miliki bagi ciptaannya. Nah, sebagai implementasi dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 33. Artinya, dengan mempelajari ketentuannya, karena Allah tadi sudah mengatakan, hukum-hukumku kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hatinya. Implementasi dari hal tersebut adalah maka umat diharapkan untuk belajar dan hidup dengan ketentuan-ketentuannya. Nah, sehingga dapat merasakan kebaikan dan kasih yang dia miliki sebagai ciptaannya. Itulah implementasi daripada Yeremia pasal 31 ayat 33. Kemudian di dalam iman Kristen. Ini dalam iman Kristen tujuannya apa? Sebagai pedoman dari pengalaman-pengalaman Daud yang mengutarakan kasih setia Tuhan dan keterkaitannya untuk mempelajari hukum-hukum Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam iman Kristen, tujuan ayat ini adalah untuk mendorong, ya, manusia agar berkomitmen dalam mengikuti perintah-perintah Tuhan. Jadi tujuannya adalah untuk mendorong manusia supaya komit dengan peraturan-peraturan, ya, dan juga mengikuti semua perintah Tuhan. Jadi memperdalam, ya, pemahaman kasihnya serta menghayati kehidupan yang selaras dengan kehendaknya. Artinya menghayati, ya, kehidupan untuk menyesuaikannya apa kehendak Tuhan. Itulah tujuan daripada ayat ini dalam iman Kristen. Jadi untuk mendorong manusia agar komit dalam mengikuti hukum-hukum Tuhan, untuk memperdalam pemahaman kasihnya serta menghayati kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan.
Kalau begitu, apa kita lihat hasilnya? Dengan demikian, umat diharapkan menentukan jalan hidupnya yang penuh arti dan mendapat bimbingan dalam setiap langkah yang diambil. Jadi dengan demikian, maka seluruh umat diharapkan untuk menentukan jalan hidupnya yang penuh dengan bimbingan dari Tuhan. Itulah tujuan daripada perikop ini. Sekarang, apa pesan moral dari adanya pernyataan Daud yang mengatakan bumi penuh dengan kasih setianya dan juga ingin diajarkan hukum-hukum Tuhan. Pesan moralnya adalah menekankan pentingnya pengalaman pengertian Tuhan. Jadi pengalaman dalam penyertaan Tuhan di tengah-tengah ciptaannya. Penulis mengatakan demikian. Seluruh bumi dipenuhi dengan kasih setia Tuhan, menunjukkan betapa besar pengaruh kebaikan dan kasihnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam hal pesan moralnya adalah bahwa bumi dipenuhi dengan kasih setia Tuhan, dengan kasih karunia. Ini menunjukkan bahwa betapa besar pengaruh kebaikan dan kasihnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini jelas terlihat kebaikan dan karakter Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mengakui kasih setia Tuhan dalam hidup kita, kita diajak untuk lebih peka terhadap tuntunannya dan memahami pentingnya hukum-hukumnya yang telah ditulis dalam hati kita dan ditaruh dalam batin kita, dalam membimbing dan memimpin hidup kita. Jadi tadi kita katakan hukum-hukum yang telah ditulis dalam hati kita, ditaruh dalam batin kita. Karena kita sudah diaku sebagai umat Allah dan Dia menjadi Allah kita. Pengalaman ini memotivasi kita untuk hidup lebih sesuai dengan firman-Nya dan berusaha jadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi apabila hukum-hukum Tuhan itu sudah ditaruh dalam batin kita dan ditulis dalam hati kita, maka kita harus berusaha menjadi saluran berkat, penyalur kasih, atau menjaga karakter Allah bagi orang lain. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Sekarang kita masuk ke dalam apa implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam perikop ini. Dapat dilihat dalam cara kita mengenali dan menghargai kasih setia Tuhan
dalam kehidupan sehari-hari. Jadi implementasinya adalah bagaimana cara kita mengenali, ya, dan mengakui serta menghargai kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jadi itulah implementasinya. Bagaimana kita mengenali, mengakui, ya, dan menghargai. Jadi ada 3 yang harus kita terapkan, diimplementasikan dalam hidup kita sehari-hari. Mengenali, ya, kemudian mengakui, dan juga menghargai kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Coba kita bayangkan, kita bisa hidup sampai dengan umur 70 tahun. Dari bayi merangkak sampai dewasa, sampai tua. Itulah, kita diwajibkan untuk mengenali, mengakui, dan menghargai kesetiaan Tuhan. Kasih-Nya tak terbatas bagi kita. Itulah implementasi daripada perikop ini, supaya aspek hidup dan menuntut kita untuk berusaha memahami serta mengalami hukum-hukumnya. Pengalaman yang kita alami bersama Tuhan selama 70 tahun, sangat banyak liku-likunya. Dan itulah implementasi kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Dapat kita bayangkan bagaimana cara Tuhan membimbing dan mengasihi kita selama kita berumur sudah 70 tahun ke atas. Inilah pedoman kita dan implementasi kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita selama kita berumur panjang. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman ini bisa menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.